Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan kita. Yoi. Kita akan coba membahas lagi. Nah, untuk diskusi kali ini kita akan membahas terkait dengan BAP dari Bapak Rudiana yang kemarin sempat dibahas di ILC, Ya. Indonesia Lawyers Club di Bangkarni. Di situ dihadiri oleh kuasa hukum Peggy Setiawan, Betul. pengacara Tony, lalu ada Bu Titin, Ya. lalu ada mantan Kabareskrim Bapak Susno Duaji, lalu ada Ibu Elsa Sarif, katanya dia sebagai tim pencari fakta Tim pencari fakta yang independen. menurut beliau ya. Lalu ada juga penasihat Kapolri Bapak Arianto. Ya. Lalu satu lagi juga masuk mungkin di tim pencari fakta, advokat Bapak Pitra Ramadhani. Ya. Nah, di ILC kemarin pengacara Tony membuka terkait dengan BAP Rudiana. dari Ibtu Rudiana, yaitu ayah dari korban Eki. Oke. Nah, kita coba telaah ya Oke. dengan logika, sekali lagi logika yang akan Logika. kita jalankan. Oke, jadi di dalam BAP itu ataupun BAP yang sudah dimunculkan di persidangan di tahun 2016 itu disampaikan awal mulanya pada saat kejadian Ibtu Rudiana itu ada di rumah. Oke. Mungkin lagi ngaso, lagi Ya. nyantai, ya kan? Malam minggu kan? Ya lepas piket mungkin, ya kan? Nah, Ibtu Rudiana itu ditelepon oleh salah seorang anggota polisi, yaitu Aibtu Sulaiman. Ya. Nah, Aibtu Sulaiman ini menelpon, lalu dia menanyakan dulu terlebih dahulu, apakah siapa sih nama anak bapak? Nah, dijawablah namanya Muhammad Rizky. Nah, disampaikan bahwa Jadi mungkin nanya ya, halo Pak, apakah benar nama anak Bapak coba sekian? kita coba simulasikan. Ya, oke. Halo, Pak Ya. Ibtu, Ya, halo. apakah benar nama anak Bapak itu Muhammad Rizky? Betul. Ya. Aduh, Gimana? anak Bapak sekarang lagi di rumah sakit, Pak. Oh, lagi di rumah sakit. Ada apa Iya. nih, Pak? Katanya korban kecelakaan, Pak. Oh, ya sudah. Segera langsung ke TKP aja, Pak ya. Oke, di rumah sakit mana ya, Pak? Gunung Jati, Pak. Gunung Jati. Oke, saya langsung Siap. meluncur. Terima kasih informasinya, Pak. Oke. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Kurang lebih seperti itulah ya. Iya. Nah, akhirnya Ibtu Rudiana lalu meluncur ke rumah sakit dan memastikan bahwa benar korban adalah anaknya Eki. Iya. Nah, setelah itu karena disampaikan bahwa Eki itu adalah korban dari kecelakaan, maka di malam itu juga setelah dari rumah sakit, Ibtu Rudiana berangkat ke Polsek Talun Buat? untuk mengecek kendaraannya. Oh, motor yang dipakai korban ya? Betul. Hmm. Nah, ketika dicek ternyata tidak ada kerusakan. Maksudnya Katanya. tidak ada kerusakan gimana? Jadi kan kalau katanya korban kecelakaan kan pasti ada yang penyok kah, Kecelakaan ada yang tunggal patah. kan ini ya? Ya, terlepas apakah kecelakaan tunggal ataupun kecelakaan Atau tabrak lari ya, misalnya? misalnya berarti kan mungkin kendaraannya ada kerusakan. Iya. Namun Oke. pada saat diperiksa oleh Ibtu Rudiana tidak ada kerusakan. Nah, akhirnya di situ dia berpikir, wah ini ada sesuatu nih, gitu kan? Oke. Ada udang di balik batu ini, ada sesuatu. Oke. Nah, singkat cerita, berdasarkan kecurigaannya itu, akhirnya dia coba menelusuri. Ke Dia TKP ya? datang ke TKP kecelakaannya. Nah, disitulah dia bertemu dengan sang pencerah, Oke. saudara Aep dan saudara Oke. Dede. Namanya Aib Night Vision. disebutnya. Aep Night Vision. Iya, Ya, kan mempunyai pandangan malam yang sangat ini ya. gitu kan. Nah, Aib Night Vision ya. di situ Ibtu Rudiana ngobrol dengan Aep Night Vision Dan Dede. dan Dede Ya. bahwa mereka, khususnya Aep lah ya, kita coba fokus dulu ke Aep karena kalau Dede kan tidak muncul nih. Iya. Nah, menurut Aep, dia melihat adanya pelemparan batu dan pengejaran sebelum terjadinya kecelakaan. Dengan jarak
pandang 100 meter. Betul. Kurang lebih ya. Kurang lebih. Kurang Nah, lebih. akhirnya Ibtu Rudiana memberikan kontak personnya. Oke. Dan juga Aib itu melihat ada Peggy di sana katanya gitu kan? Itu kan setelah Iya. tertangkapnya Peggy. Betul, dan melihat ada seseorang yang memakai tensoplas di sebelah kiri mata keningnya. Berarti Sampai jeli ya. segitunya. Jeli berarti matanya ya. Hebat sekali, night hebat. vision. Salut untuk Kang Aep yang bisa mendeskripsikan sedetail itu. Iya. Nah, Ibtu Rudiana memberikan kontak personnya. Jadi dia berpesan, sebelumnya Aep bilang kalau yang ngejar itu suka nongkrong. Oh iya. Suka nongkrong katanya depan, Di depan SMP 11. 11. Anak-anak itu tuh, gitu kan. Iya. Barudak eta. Oke. Nah, Oke, Kang Aib, nanti kalau misalnya ketemu lagi sama orangnya, tolong hubungi saya, gitu kan? Nah, itu menurut Ibtu Rudiana. Oke. Baik Pak, nanti saya hubungi. Nih nomor telepon saya. Oke, terima kasih Pak. Gitu. Oke. Kurang lebih sekitar sore hari, mungkin Aep melihat para tersangka pada saat itu, Iya. ataupun terpidana pada saat ini sedang ngumpul tuh. Iya. Akhirnya dia nelpon. Nah, kita simulasikan lagi. Oke. Ring, angkat. Ya, halo. Halo Pak Rudiana, Oh, ini sama siapa? ini sama Aep Pak. Oh, oke. Gimana Pak Aib? Ya, ini anak-anak yang saya ceritakan lagi pada nongkrong nih Pak. Oh gitu, siap. Saya sekarang ke sana Ya, merapat. segera Pak ya, nanti keburu kabur lagi. Siap. Oke, makasih. Ya, Assalamualaikum Oke. Pak. Waalaikumsalam. Nah, kurang lebih Oke. seperti itu. Oke. Lalu meluncurlah Pak Rudiana beserta timnya untuk melakukan penangkapan kepada para terpidana. JCS sebetulnya. Iya. Nah, setelah itu para terpidana ini ditangkap, lalu dibawa ke dalam mobil, semua yang ada di sana termasuk adiknya Eka Sandi yang kemarin sudah kita bahas. Oke. Aldi ya. Aldi, betul. Dan Nah, Saka Tatal juga ya. betul, semua pokoknya ditangkap semua yang ada di sana. 8 orang berarti 8 ya? orang. 8 orang. Nah, itu kan kejadiannya sore hari tuh. Kurang lebih sekitar jam 4 apa jam 5-an lah kurang lebih ya. Nah, setelah itu pokoknya setelah asar. Nah, setelah itu para tersangka pada saat itu dibawa ke dalam suatu ruangan. Nah, di situ dilakukan interogasi. Nah, setelah itu di dalam BAP-nya yang kemarin dijelaskan oleh pengacara Tony, pada jam 18.30, Setengah 7 beres maghrib berarti. setengah 7 malam, itu Pak Rudiana diperiksa, Di BAP. membuat BAP, Oke. berita acara. Nah, di sana Pak Rudiana menjelaskan dan menyampaikan ada 11 pelaku. 8 orang yang tertangkap plus 3 orang yang DPO. masih belum Yang tertangkap. kabur lah, kabur. Ya, belum tertangkap ya. Jadi totalnya ada 11 orang. Nah, itu lengkap nama-namanya. 8 terpidana yang 7 terpidana yang saat ini masih ditahan, plus Saka Tatal yang sudah bebas, plus 3 DPO. Oke, siapa aja tuh DPO-nya? Egi alias Perong. Egi ya, bukan Peggy. Peggy, Egi. Oh, Egi. Oke. Egi alias Perong, Dani, lalu Andi. Andi. Nah, Oke. nama-nama pelaku tersebut itu keluar dari Pak Rudiana. Dari BAP-nya Pak Rudiana. Betul, dari BAP-nya Pak Rudiana. Oke. Nah, kita coba singkat saja di situ. Jadi yang pertama dilakukan BAP itu adalah Pak Rudiana, karena para pelaku atau tersangka pada saat itu baru di BAP itu jam 20.20. Itu atas setelah nama BAP-nya Pak Rudiana, Betul. baru pelaku. betul. Oke. Yaitu yang pertama diperiksa dari pelaku itu jam 20.20 itu atas nama Eko Ramadhani. Oke. Dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Pak Rudiana sudah mengantongi nama nih. Sudah mengantongi nama. 11 nama itu ya. Betul. Beserta alamat Betul. dan ciri-ciri. Betul. Oke. Nah, itu apakah dari hasil interogasi dari Sebelumnya, para pelaku yang sudah tertangkap atau seperti apa? Kita tidak tahu, tapi itu semua tertuang di dalam BAP-nya itu Rudiana. Oke. Gitu. Nah, di situ pada saat di BAP itu
yang penyidiknya yang Hmm. melakukan pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana itu tercantum atas nama Ibda Imanuddin SH dengan NRP 780400270. Lalu Oke. yang satu lagi penyidik Polres Kota Cirebon atas nama Bribka Kadin SA SH dengan nomor NRP 841200575. Nah, itu yang tercantum di dalam BAP-nya itu Rudiana. Oke. Itu. Jadi kalau yang di ini oleh Pak Susno Duaji yang coba dipertegas oleh Pak Susno Duaji, Hmm. kenapa Pak Rudiana sudah bisa menyimpulkan nama-nama pelaku? Karena kan Pak Rudiana yang diinterogasi di awal, Ya. gitulah. Sudah dapat menyimpulkan nama-nama pelakunya siapa aja tuh. Dapat dari mana gitu kan? Betul. Otomatis mungkin dapatnya dari si pelaku Ya. yang diduga pelaku kan? Apakah Sebelumnya berdasarkan pengakuan pengakuan ya. dari pelakunya Hmm. atau seperti apa? Kalau menurut Bapak Susno Duaji sih katanya agak kurang, nggak mungkin juga gitu ya. Oh, kenapa? Ya karena atau kira ulah nanya kenapa tuh Syat teh. Aing bingung. Banyak yang aneh tahu. Udah cek Pak Susno Duaji mah teu mungkin. Oh, jangan gitu. Kenapa nama hilangkeun nya? Nanti aing mau nanya power itu tuh sama tulisan di dalam. Lanjut ya. Nah, banyak pihak yang beranggapan bahwa Bapak Ibtu Rudiana ini menyalahi aturan. Oke. Katanya gitu. Mungkin mereka yang paham secara sisi hukum ataupun praktisi hukum ataupun dari sisi mantan-mantan polisi, penyidik, Ya. mungkin ada yang beranggapan bahwa ini ada yang salah nih pada saat pembuatan BAP ini gitu. Oke. Makanya tapi Bapak Ibtu Rudiana ini udah diperiksa sama Propam, sama Irwasum, Ya, dan ya. hasilnya itu Tidak melanggar kode etik. Betul, artinya mungkin setelah diperiksa menurut instansi kepolisian yang berwenang itu sudah sesuai dengan aturan atau dengan protapnya sudah sesuai, gitu ya sudah Sesuai. ya tidak masalah ya, Oke. karena kan memang ada yang berwenang terhadap Iya, masalah itu. Betul. Nah, ada satu hal yang menarik lagi yang disampaikan oleh pengacara Roni di sidang pada saat tahun 2016 itu, yaitu adanya barang bukti berupa handphone. Oh, oke. Ya, sebanyak 6 unit dan termasuk handphone dari korban Vina ataupun Eki. Korban Eki sama korban Vina. Ya, Berarti juga yang dengan handphone yang lainnya. 4 handphone lainnya itu mungkin milik si pelaku. Mungkin milik si pelaku. Oke. Nah, kalau kita coba telaah, Oke. ya kan? Pertama, kalau misalnya seandainya handphone dari Vina ataupun Eki coba dibuka, mungkin di situ penyidik bisa mendapatkan petunjuk. Atau mungkin pada saat HP-nya dibuka kan kalau di HP kan ada password ya? Ya, Ada password pola Betul. atau sidik jari. Mungkin Kalau- penyidik bingung ini gimana cara bukanya mungkin ya. kalau tahun 2016 udah pakai kunci belum ya? Udah lah, Udah. udah. Oh, Kan udah Samsung. pakai kunci ya? Kalau nggak salah tuh Samsung HP-nya kan? Iya. Udah pakai kunci ya? Kalau Nokia mungkin Ya, tapi kan Udah tahu. kalau ini kan mungkin bisa dibuka, mungkin ya? harusnya gitu. Bisa kan? Mungkin kalau Harusnya. nggak bisa dibuka kan menurut orang awam, tapi kalau yang Polisi kan punya tim khusus kan? iya pasti bisa dibuka dong. Iya, harusnya bisa dibuka. Mungkin bisa dilihat chatnya kan. Kalau nggak salah saya ngelihat Vina itu dia aktif di media sosialnya, Betul. di Dulu zaman Instagram, Facebook ya. di Facebook, Ya. IG udah ada ya, IG udah ada ya? Udah ada IG. 2016 IG udah ada. ya udah ada kan mungkin dia di situ kan bisa dilihat kan Ya. historinya segala macam kan, atau mungkin ada chat-chatan yang lainnya yang mungkin dia punya masalah sama orang siapa Ya. gitu kan. Karena kalau tidak salah ada beberapa juga yang beredar di sosmed, ada statusnya Vina yang menyampaikan dengan bahasa Egi Kirik. Kirik itu bahasa Cirebon kasar berarti ya. Kasar ya, kayak atau kalau bahasa kitanya Egi anjing. Oke. Katanya ya yang beredar. Egi kan, bukan Egi. bukan Peggy kan? Bukan, Ah, Egi. oke.
Jadi Egi alias Perong tadi sesuai dengan BAP-nya Pak Ibtu Rudiana, Vina pun membuat ada tautan atau status atau apalah namanya Egi anjing katanya gitu. Berarti benar yang ada di DPO yang tahun 2016 itu kan Egi. Ya, Egi terlepas Perong. apakah Egi-nya itu Egi nama panggilan atau Egi nama asli. kita kan nggak Oke, tahu. iya betul. Ya. betul, Nah, betul. cuma yang disayangkan pertama tadi kenapa tidak dibuka Iya, untuk melihat petunjuk betul. dari sisi korban. Iya, Siapa yang berselisih, betul. ya kan? Nah, di HP-nya Eki pun kalau nggak salah keterangan dari Liga Akbar menyampaikan bahwa Eki pernah menunjukkan foto ke Liga Akbar Iya, kalau iya. dia sedang berselisih nih Dengan seseorang. dengan seseorang. Dan dari pengakuan Ibtu Rudian juga kan, anak saya pernah berselisih Betul. Sebulan yang lalu. dengan seseorang. Betul. Mungkin bisa dicek kan di Bisa HP-nya kan? dicek di HP-nya. Nah. Apakah ada riwayat obrolan, Iya. status atau Betul. apapun. Apakah mungkin dia pernah curhat ke seseorang gitu kan? Betul. Sama itu siapa itu? tidak dilakukan. Harusnya dilakukan. Ada lagi nih untuk handphone para pelaku. Nah, oke. Nah, karena menurut informasi yang saya dengar tuh saya coba searching ya. juga, katanya dari handphone itu bisa melacak posisi si pemegang handphone. Betul, Bener nggak? betul. Kan di daerah situ kan mungkin banyak BTS ya, makanya ada sinyal kan. Itu Ya. kan fungsi dari BTS kan bisa melacak sebenarnya tuh. Oh, Jadi posisi handphone yang dipegang seseorang Ya. itu tuh bisa dilacak, jam berapa dia ada di mana, oh, kecepatannya berapa, bisa dicek. oke. Jadi misalnya HP itu sedang posisi diam, tahu si provider tuh. Di lokasi mana? Iya, di titik mana tahu. Di titik mana? Terus pada saat dia bergerak, tahu apakah dia sedang berjalan atau sedang mengendarai motor, tahu soalnya ada kecepatannya di situ. Oke. Seperti kayak GPS di mobil. Gitu kan? Oke, berarti secara tidak langsung apabila handphone itu diperiksa, Diperiksa ke si providernya, ya, bisa ketahuan Bisa ini ketahuan, HP itu apakah ngumpulnya di di mana? mana? Bisa kejadian apakah dia benar-benar barang-barang sedang mengejar seseorang. Enggak lah, bahasanya jangan mengejar, mungkin lebih ke pergerakan lah, Iya, pergerakan betul. handphonenya. Karena Betul. kan provider hanya melihat dari sisi sinyal, posisi handphonenya. Jadi bukan bahasanya bukan mengejar mungkin ya. Pergerakan dari sinyal-sinyal handphone itu lokasinya ada di mana. Betul. Dan Karena kan ada yang diperdebatkan dari sisi terpidana, mereka mengaku mereka tidur di rumah Pak RT. oke, ya betul. Ya kan? Ya. Di sisi yang lain, kalau kita bicara dari hasil persidangan, Ya. mereka melakukan tindak kejahatan ini kan berpindah-pindah tempat. Iya, betul. Nah, maksudnya kan bisa diuji. Bisa gitu loh. diuji, jelas. Bisa Sangat-sangat bisa. Oh. Itu bisa sangat kelihatan. Itu udah sebenarnya tuh masalah udah beres. Kalau harusnya. saat ini dilakukan masih bisa nggak? Kurang tahu. Soalnya kan kalau menurut data yang saya pernah lihat gitu ya, yang pernah saya baca-baca di YouTube, itu kalau nggak salah datanya sampai cuma 3 bulan kalau nggak salah. Penyimpanan data Penyimpanan itu. data itu selama 3 bulan. Oh iya. Harusnya kan pasti sih. selama 3 bulan itu adalah waktu yang cukup, Iya. ya kan? Karena pada saat selang beberapa hari itu kan barang bukti sudah didapatkan. Iya. Ya kan? Iya, betul. Nah, cuma pertanyaannya saya tidak mau terlalu masuk kesalahannya ada di polisi terus gitu ya. Kenapa jaksa tidak membuka? Kenapa hakim tidak minta untuk dilakukan? Tidak menanyakan. Iya, untuk kejelasan buktinya ini seperti apa? Harusnya. Ya kan? Karena kan kalau kita bicara persidangan, itu yang terlibat di Iya. sana ada polisi, Iya, penyidik, ada jaksa, lalu ada hakim. betul. Ya kan? Kalau misalnya apakah benar misalkan Saudara Jaya misalnya, dia misalnya punya HP ya, apakah benar kamu melakukan dari sini ke B terus ke C lagi ya, bolak-balik ya? Oh enggak Pak, saya diam di rumah. Ini buktinya ada di Iya. HP Anda itu kan jadi bukti. Iya. Di sini kan kelihatan Anda berpindah tempat dari Oke. A ke B dan ke C. Iya. Itu kan jelas kan? Itu kan Iya. bukti saintifik kan? Jadi tidak bisa mengelak ya. Iya, bisa mengelak. Tuh, Dan nah, HP itu kan pasti ya itu kenapa dibawa-bawa. nggak dibuka ya? Terus dari Harusnya. sisi hakim juga, apakah hakim sudah cukup terpuaskan dengan BAP, Dengan BAP yang yang dihadirkan? dia terima, betul. Ya kan? Apakah sudah cukup puas dengan bukti-bukti itu?
atau memang ada tekanan juga karena pada saat waktu sidang itu menurut Bu Titin itu banyak yang demo pada saat sidang itu iya, iya. yang dipimpin oleh anggota dewan. Iya, betul. Itu juga mendemo ya mungkin karena sudah di framing bahwa mereka ini adalah pelaku kejahatan yang sadis. Iya, geng motor. Ya kan? Nah, itu sih jadi tanda tanya besar juga. Betul. Ya kan? Makanya kalau menurut saya kalau mau dibuka dari awal, mungkin jangan hanya ke penyidik dari kepolisian, Iya. tapi dari Dari sisi jaksa pada juga. saat itu jaksa penuntut umumnya siapa, Iya. lalu hakimnya siapa, Betul. apa yang mendasari mereka untuk menjatuhkan hukuman Iya. itu dengan bukti-bukti Dan apa. barang buktinya berupa balok, itu kan kayak bambu Betul, gitu kan, ada bukti terus itu. Kayu apa? Batu. samurai batu kan itu kan mungkin bisa dicek sidik jari kan? Nah, pertanyaannya ada nggak sidik jari? Nah, itu. Ya, kalau nggak salah sih kemarin disampaikan bahwa tidak ada sidik jari di alat-alat itu tuh. Dan juga ada sperma itu kan Ya. nggak dicek DNA. DNA-nya Kenapa? juga nggak jelas. Nggak dicek DNA betul. gitu. Ada satu lagi ternyata. Apa tuh? Ternyata di situ di dalam fakta persidangan ada saksi polisi yang bernama Gugum Gumilar. Jadi dia menyampaikan mengaku sudah mendapatkan CCTV Oh, gitu oke. di lokasi kejadian. Tapi dalam kesaksiannya ternyata belum dibuka. Di BAP itu ada. Ya ada di sidang pun disampaikan. Di sidang tuh disampaikan. CCTV-nya tidak dibuka. Belum dibuka katanya. Kenapa ya belum dibuka? Nah itu yang bikin heran, bukti-bukti yang dalam tanda kutip bisa memberatkan atau meringankan pelaku, ya kan, bukti-bukti vital. Kalau misalnya saya hakim, di situ nanya, misalkan, apakah ada CCTV? Ada Pak Hakim. Ada. Ada. Oke, enak saya lihat. Belum dibuka Pak Hakim. Oh iya nggak apa-apa. Terus kan gimana tadi? Kurang lebih seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu mungkin ya. Iya. Belum dibuka Pak Hakim. Ya udah. Lalu Pak Hakimnya, ya sudah, Ya sudah. pakai ini aja. Pakai ini aja. BAP. Cukup. Nah ini logika kita yang bermain. Iya. Apakah Kalau proses kalau persidangan? hakimnya jeli mungkin buka dong. Nah itu dong. Gitu kan. Iya kan? Jadi kan kita pengen tahu itu apa Pertanyaannya, dalamnya. kenapa nggak dibuka? Iya. Tidak bisakah? Tidak mampukah? Iya. Atau apa? Betul. Kalau tidak mampu, cari yang bisa. Iya. Ya kan? Karena ini ancaman hukumannya kan nggak main-main. Jelas. Hukuman mati atau seumur hidup. Betul. Nah itu. Gitu loh. Dan juga ini sidangnya tertutup katanya. Nah, Sampai anggota keluarga pun tidak boleh Tidak boleh masuk. masuk. Hanya melihat di kaca jendela dan tidak terdengar apa yang ada di dalam. Betul. Kan itu aneh. Ya, gitu. Nah itulah mungkin dari apa yang disampaikan atau apa yang tertuang di dalam fakta persidangan, kita semua para netizen dan citizen Ya. mungkin bisa menilai, ya kan? Karena ada pro dan kontra Jelas. terkait dengan kasus ini. Tapi saya yakin orang dengan daya nalar yang cukup baik, logika yang dipakai juga baik, lalu mempunyai hati yang Baik, bersih, gitu. hati yang baik juga, mungkin bisa menilai Iya. apakah prosedur yang sudah dijalankan itu telah berjalan dengan baik atau tidak. Iya. Kita tidak ngejudge itu buruk, tapi semua orang pasti punya penilaiannya tersendiri. Betul. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita bahas nih diskusi Iya. di malam hari ini terkait dengan apa yang tertuang di dalam fakta BAP. persidangan. Betul. BAP dari BAP-nya Bapak Ibtu Rudiana Iya. dan juga apa yang tadi sudah dibahas. Iya. Gitu kan, ada bukti handphone, ada CCTV. Iya, betul. Jadi mungkin nanti para sobat pengen sibuk bisa menilai sendiri. Silahkan tulis apa yang ada di logika teman-teman semua nih. Silahkan tulis di kolom komentar. Betul. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita bahas kali ini. Ya. Tunggu video kita nanti dan jangan lupa masih banyak yang belum Subscribe. dan subscribe like. channel kita. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.